Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ya sahabat, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita mau bicara tentang bagaimana mendidik anak-anak kita supaya mereka akrab, dekat, mau ke masjid. Ya, itu temanya. Ya kan? Kita banyak nih menyaksikan sahabat. Ada anak-anak di masjid nih main-main, lari sana, lari sini. Pegang ini, pegang itu. Wah. Kadang mau sholat nih, suaranya riuh. Ya kan? Sudah sholat, semua sudah tegak. Imam sudah takbiratul ihram, makmum, jamaah sudah siap, semua sudah juga melipat tangan seperti ini. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi tiba-tiba anak-anak ini, kusip sana, kusip sini, tolak sana, tolak sini. Di antara jemaah ini ada yang terganggu, ada yang emosi, marah. Bahkan ada yang sampai dibatalkannya sholatnya hanya untuk marah kepada anak itu tadi. Karena mungkin sudah keterlaluan. Ada yang lebih parah lagi, diusir tuh anak. Diusir. Ada yang cuma disuruh keluar. Udah sholat di luar saja. Ya masih mending sahabat ya, tetap sholat ya kan. Anak-anak itu pun paham. Tapi ada diomelin, dicela, diusir. Besok-besok dia nggak mau lagi sahabat. Pertanyaannya, sebenarnya apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Bagaimana sikap orang tua? Dan bagaimana jamaah, apalagi pengurus masjid mensikapi hal ini? Ya kan? Kok masjid jadi kacau begini? Emangnya nggak ada cara untuk menertibkan anak-anak ini? Nah ini sahabat, saya belum pernah saya mendengar bagaimana anak-anak tertib. Caranya, kalau anak-anak ada yang tertib sholat di masjid, itu banyak masjid yang sudah tertib anak-anaknya sholat di situ. Tapi bagaimana caranya? Belum pernah saya dengar. Maksudnya begini, boleh jadi anak-anak yang tertib ini bukan karena, maaf ya, bukan semua ya, ini tidak semua saya. Bukan karena nazirnya, bukan karena jemaahnya pandai mengelola anak-anak ini. Tapi memang anak-anaknya memang udah bagus memang. Memang anak-anak baik. Atau memang keluarganya baik-baik semua. Bagus di dalam mendidik anak. Sehingga ketika sampai di masjid, anak-anak itu tertib. Sekarang pertanyaan kita, tentu kalau yang sudah baik, ngapain kita bahas? Yang kita bahas, yang kita ingin berikan solusi adalah, ini anak-anak yang ribut-ribut seperti ini, bagaimana caranya mengamankannya kalau di masjid? Siapa yang bertanggung jawab terhadap apa? Siapa yang bertanggung jawab terhadap siapa? Bagaimana cara mengerjakannya? Inilah kerja pengurus masjid dan jemaah. Tanggung jawab mereka. Maka kemudian dikenallah ada yang disebut dengan manajemen masjid. Manajemen masjid itu bukan cuma bangun masjid, rehab masjid, renovasi masjid, kebersihan, bukan. Yang lebih penting dari semua itu penting. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana menyembah Allah Ta'ala dalam keadaan tertib. Baik, indah, khusyuk orang semua di dalam. Ya kan? Nah, jadi saya mau kasih contoh beginilah. Rasulullah itu sholat, ya, sampai ditulis dalam sejarah dan dalam hadis. Sholat dia, itu Hasan dan Husain kan cucunya. Itu sampai naik ke atas pundaknya Rasulullah. Pertanyaannya, Rasulullah marah nggak? Rasulullah terganggu tidak? Jadi masalah tidak? Nggak ada tuh satu hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah mempersoalkan itu. Tapi itu kan Rasulullah dengan Hasan dan Husain ketika sholat di mana? Iya kan? Ini di masjid. Beda lagi suasana dan diharapkan ada manajemen yang mengaturnya. Iya kan? Nah, kemudian apa yang terjadi terhadap Rasulullah di mana Hasan dan Husain itu naik ke pundak Rasulullah sedangkan Rasul itu ketika itu sedang sholat. Itu kan sifatnya kasuistis kepada Rasul. Iya kan? Kepada Rasul. Hukum yang berlaku kepada Rasul itu beda dengan yang kepada kita, sahabat. Kondisi Rasul, suasana psikologis Rasul itu beda menghadapi cucunya dengan kita. Sehingga manajemen Rasul itu nggak juga semuanya bisa serta-merta
kita adopsi. Harus dilakukan penyesuaian sepanjang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah itu sendiri. Nah, kalau begitu bagaimana caranya? Ya, caranya dibikin peraturan dulu. Sepakati. Nazir masjid, makanya nazir masjid ini ya orang berpendidikan, ngerti pendidikan anak, ya kan? Ngerti manajemen, ngerti leadership, ngerti organisasi, ngerti bagaimana sejarah menjadikan masjid ini untuk tempat peribadatan, tapi sekaligus pembinaan umat, termasuk anak-anak, yang mana mereka jugalah yang akan tumbuh besar lalu kemudian akan menjadi jemaah di masjid itu, bahkan boleh jadi akan menjadi pengurus remaja masjidnya, pemudanya, dan pengurus masjidnya ketika yang tua-tua sudah pada berpulang semua. Nah, kalau mereka diperlakukan dengan cara seperti itu, bagaimana? Ya kan? Nah, maka oleh sebab itu bikinlah peraturan organisasinya, dibikinlah ADART-nya, kemudian kita berlatih, kita bertanya kepada psikolog, itu dulu, ya. Baca buku, tanya psikolog, bagaimana cara mendidik anak-anak di dalam masjid. Kan banyak psikolog-psikolog yang muslim. Lalu ulamanya ditanya, lihat Quran dan sunnahnya. Begitu sahabat ya. Kalau teknis, nggak saya bilang, nanti yang bikin masalah di situ juga tahu. Begitunya kita pun bisa, tapi faktanya begini juga dia bilang. Nah, jadi sahabat, proses pembinaan, pembimbingan umat ini, itu bukan sekedar ilmunya ada di kepala kita. Apalagi kalau di sini nggak ada. Tinggal kita perlu baca buku, bertanya kepada ustadz, bertanya kepada psikolog, ya kan? Kan sekedar itu. Tapi bagaimana secara kejiwaan, lalu kemudian dia lahir sebagai sebuah tindakan yang sangat manusiawi. Sangat menyentuh sehingga kemudian anak-anak ini bisa ditertibkan. Saya mohon maaf ya, ada rumah ibadah agama lain nih. Kok tertib ya anak-anak itu? Ada sekolahnya di situ. Nggak terlihat itu kacau balau seperti itu. Nggak seperti kita. Sedang sholat ribut sana sini. Nah, ini kan menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, solusi saya adalah, nih ya, pengurus masjid harus ikut manajemen masjid. Nah, waktu ketika dilakukan pelatihan manajemen masjid, hendaknya dibikin berkelanjutan, berkesinambungan. Ada tahapan-tahapannya. Karena nggak akan mungkin kan 1-2 hari selesai. Ya kan, bagaimana dalam mengelola jemaah, dan bagaimana kalau jemaahnya anak-anak, bagaimana remaja, bagaimana melibatkan dia dalam kegiatan-kegiatan masjid, bagaimana ketika ibadah mereka justru menjadi pengaman, bisa melihat itu sebagai sebuah kekuatan, lalu bersimpati, lalu kemudian ada rasa takut. Ini anak-anak kok seperti nggak ada rasa takut. Ya kan? Ini jemaah-jemaah yang punya anak, bagaimana mendidik anak-anaknya. Dari situ, sahabat. Dari belakang layar istilahnya, ya kan? Sebelum anak-anak sampai ke masjid, sudah dipersiapkan oleh orang tuanya agar di dalam masjid itu tidak ribut. Sampai di masjid ada peraturan, ya, yang harus dipatuhi anak-anak. Dan ada yang mengatur. Muazin itu mengatur. Lalu di mana tempat anak-anak? Apakah di saf paling depan atau di antara? Ini kan kadang-kadang ada jemaah ini ya, anaknya di sebelahnya, kemudian ada jemaah dewasa. Jadi anak-anak ini menurut sebagian pendapat, ada ustadz juga yang mengatakan, atau ada masyarakat kita yang berpendapat, ini anak-anak kalau berada di antara saf orang dewasa, dia memutus saf. Loh, memutus saf. Jadi kalau anak itu jadi imam bagaimana? Nggak sah dong kalau gitu. Ya kan? Satu, memutus saf. Ada yang berpendapat kalau jadi imam nggak sah atau tidak layak jadi imam. Dengan berbagai pertimbangan, dasar pemikiran, fikih ini dan itu. Nah, ini sahabat, ya, dudukkan dulu persoalannya. Ya, nah tips dari saya ada 3. Selanjutnya harus ikut pelatihan manajemen masjid. Di situ tuntas. Kalau di sini nggak tuntas, sahabat, bisa habis durasi kita. Yang pertama adalah orang yang duduk sebagai pengurus masjid haruslah orang-orang yang memiliki pendidikan yang memadai. Saya mohon maaf, ya. Saya tidak berani mengatakan harus taman SD, taman SMP, taman SMA. Karena boleh jadi taman SD, ternyata dia juga mampu. Ada orang seperti itu. Maka saya tidak mau mengatakan latar belakang pendidikannya itu S1, enggak. Ya. Artinya apa? Proses rekrutmen kepengurusan itu harus melalui kriteria persyaratan yang memang dijalankan benar-benar. Karena rekrutmen ini yang menentukan siapa yang akan menjadi pengurus yang berkualitas. Wawasannya, pengetahuannya, keterampilannya, dan lain sebagainya akan terlihat di situ. Lebih penting lagi ideologinya. Jangan sampai di masjid malah
bikin kacau masjid dengan cara-cara dia yang tidak islami. Ya, ternyata ada penyusup di masjid. Jadi pengurus pula dia. Ya kan, ketangkap pula sama KPK. Ya, Masya Allah sahabat. Itu aneh-aneh zaman sekarang ya. Ada orang yang sudah ditangkap oleh kejaksaan, masuk penjara, lalu kemudian habis itu masa hukumannya, ada pengurus masjid yang merekrut dia menjadi pengurus. Nah, ini kan repot kalau begini sahabat. Jadi mana lagi marwah masjid? Ini kan mengkacaukan pikiran jemaah. Jadi proses rekrutmen masjid harus benar-benar. Lalu kemudian sesudah jadi pengurus dilakukan pelatihan-pelatihan untuk pengurus masjid. Dibuka wawasannya, dibangun jiwanya, dibangun pemikirannya, ya, didoktrin dia dengan doktrin yang benar. Majelis ulama mesti turun tangan. Pemerintah bersatu melakukan itu. Dana yang ada di masjid digunakan untuk meningkatkan kualitas pengurus masjid. Nah, sesudah pengurus masjid ini memenuhi standar kualitas itu, barulah dia mampu melakukan pekerjaan, agenda-agenda dan program-program kegiatan-kegiatan kemasjidan yang sesuai dengan syariat Islam, ya, yang sesuai dengan keilmuan. Begitu sahabat. Nah, lalu itu yang pertama ya. Jadi proses mempersiapkan proses rekrutmen. Yang kedua, membuat pelatihan-pelatihan untuk pengurus masjid. Yang ketiga, baru cerita kegiatan dan program. 3 saja. Nah, ya kan? Baru dia laksanakan ketika dia lihat anak-anak bagaimana mengatasinya melalui pelatihan tadi itu. Ternyata dia menganggap, loh, ini belum kita pelajari. Dia bikin pelatihan lagi. Kalau perlu dia yang minta. Jangan nunggu orang lain bikin lalu dia jadi peserta. Jangan. Inisiasi. Cari dananya. Dari dana masjid pun bisa. Yang penting jangan dikorupsi. Ya kan? Nah, insya Allah dengan 3 tips ini sahabat, kita akan mampu membuat masjid kita lebih baik. Tapi ini belum selesai. Ya, insya Allah kalau ada kesempatan akan kita bongkar lagi rahasianya. Tapi sebenarnya kalau Anda ikut pelatihan manajemen masjid, termasuk bagaimana memanage anak-anak yang sholat di masjid agar tidak ribut dan bikin kacau, seperti keluhan orang selama ini, ya insya Allah dengan itu akan terselesaikan secara gradual. Insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.